Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Nafas Fighter. Kali ini kita akan sama-sama mereview ranking terupdate, ranking terbaru dari atlet UFC. Kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan di event 293, yaitu Sean Strickland melawan Israel Adesanya. Dalam kesempatan itu, pertarungan sangat sengit dimenangkan oleh Sean Strickland. Kita akan update ranking di kelas middleweight ini. Saat ini merupakan era baru, new era bagi kelas middleweight yang dulunya belum terkalahkan undefeated Israel Adesanya. Sekarang sudah berubah eranya, yaitu era Sean Strickland. Nah, saat ini Sean Strickland menjadi championnya dan Israel Adesanya turun satu peringkat. Kemudian Dricus Du Plessis turun pula satu peringkat. Robert Whittaker turun satu peringkat. Jared Cannonier juga turun satu peringkat. Marvin Vettori juga turun satu peringkat. Nah, adapun Paulo Costa yang berada di ranking 6 masih aman. Roman Dolidze juga masih aman. Derek Brunson dia turun satu peringkat dia. Nah, si Paulo Costa ini sebentar lagi akan berhadapan dengan Khamzat Chimaev, yang mana saat ini Paulo Costa berada di gym Habib Nurmagomedov yang ada di Abu Dhabi. Nah, dari ranking-ranking ini bisa kita lihat ya betapa aktifnya pergerakan-pergerakan yang ada di kelas middleweight ini. Tidak menutup kemungkinan apabila Khamzat Chimaev bisa mengalahkan Paulo Costa besok di Abu Dhabi, tidak menutup kemungkinan bisa langsung title fight melawan Sean Strickland. Dan itu yang sangat digadang-gadangkan oleh semua orang, yaitu diharapkan Khamzat Chimaev bisa menduduki tahta champion. Adapun di kelas lightweight ini Islam Makhachev dia masih berada di atas dan akan berlaga melawan Charles Oliveira di Abu Dhabi juga. Besok kita lihat perjuangan Islam Makhachev seperti apa. Nah, kita akan melihat pertarungan kemarin. Kita akan review pertarungannya, permainan yang dimainkan oleh Israel Adesanya dan Sean Strickland itu seberapa sengit ya. Dari 5 ronde dimenangkan oleh Sean Strickland, yaitu decision unanimous. Di sini artinya adalah kemenangan mutlak bagi Sean Strickland. Kemenangan mutlak itu bagaimana? Kemenangan mutlak yaitu 3 juri memilih Sean Strickland sebagai juara, sebagai championnya. Kemudian kita lihat di main event. Nah ini main event. Tuivasa Tai Tuivasa berhadapan dengan Alexander Volkov. Nah, yang saat itu dimenangkan oleh Alexander Volkov dengan kemenangan submission. Dan ini tidak disangka-sangka karena Tuivasa itu sangat susah sekali disubmisi. Bisanya kalah tuh biasanya dengan KO atau TKO. Tetapi dalam kesempatan ini Alexander Volkov bisa memanfaatkan permainan dengan sangat baik sehingga bisa mensubmisi Taifasa yang sangat sulit disubmisi sampai saat ini. Karena badannya yang gempal dan lehernya yang pendek itu sangat sulit untuk disubmisi. Nah, sekarang kita lihat di sini kita review ya permainannya Israel Adesanya. Tadi saya mengatakan ada 3 juri yang semua memilih Sean Strickland. Nah, sebenarnya dalam permainan ini jumlah total strike ini tidak menentukan kemenangan biasanya ya. Yang bisa menentukan kemenangan yaitu seberapa banyak ronde yang dia bisa pegang. Di sini contohnya ada 5 ronde. Kalau dia memenangkan 3 ronde, maka dia akan menjadi pemenangnya. Seperti itu. Kita lihat di ronde pertama. Di ronde pertama di sini dipegang oleh Sean Strickland yaitu dengan 27 total strike dan Israel Adesanya hanya 12 strike. Nah, adapun di sini total strike ini kita juga bisa melihat ada namanya significant strike. Significant strike ini adalah serangan yang betul-betul mengandung damage. Nah, damage-nya di sini dia mendapat 12 kali significant strike dan 27 significant strike-nya. Di ronde kedua di sini Israel Adesanya mampu mendaratkan 20 pukulan, 20 serangan dan adapun Sean Strickland hanya 16. Berarti dalam ronde kedua ini dimenangkan oleh Israel Adesanya.
Dan kita lihat di ronde ketiga yaitu dimenangkan oleh Israel Adesanya. Jadi dalam kesempatan ini ronde 2 dan ronde 3 di UFC 293 ini itu dipegang oleh Israel Adesanya yaitu dengan total strike-nya ada 21 dan 20 untuk Sean Strickland. Kita lihat signifikan strike-nya, ya betul diunggulkan oleh Israel Adesanya. Berarti ronde 2 dan ronde 3 diungguli oleh Israel Adesanya. Kita lihat ronde keempat. Di ronde keempat di sini Israel Adesanya mendapatkan 20 total strike-nya. Adapun Sean Strickland melambung di 38. Jadi ronde 1, ronde 4 itu di tangannya Sean Strickland ya. Kita lihat di ronde 5 ini penentuan. Ini udah 2-2. Di ronde kelima kita lihat ya ternyata betul-betul mendominasi Sean Strickland. Dia mendapatkan 36 total strike dibandingkan hanya dengan 21 total strike yang dimainkan oleh Israel Adesanya. Maka dalam malam itu Sean Strickland memenangkan tiga ronde, sementara Israel Adesanya memenangkan dua ronde. Maka ketiga juri memilih Sean Strickland menjadi new champion. Nah, disitulah dimulai new era baru dari kelas middleweight ini ya. Saat ini dimenangkan oleh Sean Strickland. Sebelumnya alot sekali Israel Adesanya, susah sekali ditumbangkan, susah sekali dikalahkan. Pernah kalah sekali, kemudian bangkit lagi sehingga setelah di rematch menang Israel Adesanya. Bahkan para eh, pemain-pemain, nah para pemain semua rata-rata menjagokan Israel Adesanya di strike-nya. Tetapi khusus di malam itu mungkin ke malam kekalahan Israel Adesanya justru ahli striker dikalahkan dengan striker pula, striker yang tidak disangka-sangka oleh Sean Strickland. Nah, Sean Strickland ini bisa mengalahkan Israel Adesanya dengan strike yang terbaiknya. Jadi apapun bisa terjadi di dalam permainan UFC ini ya, di pertarungan itu bisa apapun bisa terjadi. Yang dulunya dia jago submisi, bisa jadi malah kalah dengan submisi. Yang dulunya dia jago strike, bisa jadi dia malah kalah dengan strike. Yang jago submisi malah kalah dengan submisi. Contohnya siapa? Contohnya si ini Charles Oliveira. Charles Oliveira dia termasuk raja kuncian, raja submisi, tetapi justru dikalahkan oleh Islam Makhachev dengan submisi juga seperti itu. Kita lihat update di top pound for pound ya. Kita di sini kita lihat update-nya kalau John Jones dia masih berada di peringkat satu. Nah, untuk yang kedua masih bertahan juga Alexander Volkanovski, yang ketiga Islam Makhachev. Nah, di sini yang saya belum mengerti ya. Islam Makhachev pernah duel melawan Alexander Volkanovski dimenangkan oleh Islam Makhachev, tetapi justru ranking di top pound for pound-nya justru malah Islam Makhachev berada di nomor 3, Alexander Volkanovski malah berada di ranking 2. Kemudian ranking keempat ada Leon Edward, Charles Oliveira dia naik satu peringkat, Kamaru Usman juga naik satu peringkat, Sean O'Malley naik satu peringkat. Nah, Sean Strickland di sini baru ya, pemain baru, champion baru, dia berada di ranking 8. Yang sangat mengenaskan sekali yaitu Israel Adesanya turun bebas, terjun bebas 4 peringkat atau 4 ranking, 4 peringkat dia turun ya. Kemudian Alexander Pantoja juga turun satu peringkat. Max Holloway masih berada di peringkat ke-11. Kemarin terakhir melawan Korean Zombie, dia menang ya. Kemudian Alex Pereira juga masih berada di peringkat ke-12. Aljamain Sterling turun 3 peringkat. Jiri Prohaska turun satu peringkat. Kemudian Jamal Hill dia berada di peringkat 15 top pound for pound. Inilah begitu aktifnya, begitu apa namanya sangat aktif sekali perubahan-perubahan yang ada di UFC ini ya. Kita bisa sama-sama melihat di sini perkembangannya sangat cepat. Aljamain Sterling di sini kemarin melawan Sean O'Malley dikalahkan oleh Aljamain Sterling. Padahal dari sisi level peringkatnya cukup jauh, tetapi Aljamain Sterling bisa kalah, guys. Oke, sementara itu saja yang bisa kita update. Oh,
Iya, itu saja yang bisa kita update sementara ini. Tetap bersama kami di Nafas Factor. Anda akan mendapatkan banyak-banyak informasi dari dunia seputar Factor. Terima kasih. Thank you for watching. Dadah.